Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibah Lusna dengan NIM 5231151006 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer kelas A. Di sini saya akan menampilkan video mengajar saya untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Yuk kepoin. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya boleh dong pimpin doanya terlebih dahulu. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu saya mau absen dulu. Rivaldo, Hadir, Bu. Martino, Hadir, Bu. Christian, Radin. Gak ada, Bu. Kemana dia? Ada, Bu, Pak. Oke. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, saya mau nanya dulu. Siapa di sini yang pernah kesel gara-gara wifi-nya lemot? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, berarti kalian butuh materi yang saya bawakan hari ini. Karena hari ini kita akan belajar tentang pemantauan jaringan. Materi yang bikin kita tahu kenapa wifi sekolah kadang lemot dan gimana cara menanganinya. Baik. Baik, materi yang saya bawakan adalah pemantau jaringan. Dari kalian ada yang tahu apa itu pemantauan jaringan? Enggak, Bu. Nah, kalau pemantau jaringan itu ibarat kalian gabungin story teman kalian. Kita lihat apa yang terjadi, siapa yang aktif, siapa yang tiba-tiba hilang. Bedanya ini legal, aman, dan sangat bermanfaat. Jadi pemantauan jaringan adalah proses mengamati, mengukur, dan menganalisis aktivitas jaringan secara real time untuk memastikan jaringan berjalan dengan baik. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi gangguan, menemukan masalah, menjaga keamanan, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Bisa dibilang juga pemantauan jaringan itu kegiatan ngecek kondisi jaringan terus-menerus. Kita lihat jaringannya lemot, error, atau ada yang mencurigakan. Jadi kayak ngecek tekanan darah dan detak jantungnya jaringan, seperti itu. Baik, selanjutnya ada tujuan pemantauan jaringan. Kenapa sih jaringan harus dipantau? Bukan karena kita sayang wifi-nya aja. Yang pertama itu ada menjaga ketersediaan jaringan. Kalau tiba-tiba jaringan kita mati saat kalian mau ujian online, makanya harus dijaga biar tetap hidup. Yang kedua itu ada mengoptimalkan kinerja sistem. Nggak ada kan yang mau internetnya nge-lag sampai suaranya patah-patah kayak robot. Yang ketiga itu ada mendeteksi gangguan dan ancaman keamanan. Kalau ada hacker masuk, langsung muncul alarm. Jadi bukan cuma CCTV sekolah aja yang pantau, jaringan juga. Dan yang terakhir itu ada perencanaan kapasitas. Kalau pengguna makin banyak, admin bisa tahu kapan harus menambah perangkat atau upgrade jaringan. Selanjutnya itu ada komponen yang dipantau dalam jaringan. Yang pertama itu ada bandwidth usage, yaitu jumlah data yang keluar atau masuk suatu perangkat atau jaringan. Bandwidth itu kayak jalan tol. Kalau ada orang yang download film 20 GB, itu kayak ada truk besar yang lewat, bikin macet semuanya kan. Makanya admin harus mantau siapa yang boros. Dan yang kedua itu ada latency, yaitu waktu yang diperlukan untuk data bergerak dari satu titik ke titik lain. Kalau kamu misal nih chat temen kamu, oi gitu kan, dibalas 3 menit kemudian. Nah, itu latency tinggi atau teman kalian slow respon. Yang ketiga ada packet loss, jumlah paket yang hilang selama transmisi atau indikasi masalah koneksi.
Paket loss itu pesan yang hilang di jalan, kayak kamu kirim hai, tapi centang satu terus. Nah itu paketnya hilang, jadinya koneksinya putus-putus. Yang terakhir ada kondisi perangkat seperti router, switch, server, CPU, RAM, uptime. Kita harus lihat kondisi router, switch, server. Siapa tahu mereka capek, panas atau overload. Perangkat juga butuh me time kadang-kadang. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pemantauan jaringan. Yang pertama itu ada real time monitoring, dipantau langsung saat itu juga. Kalau ada masalah langsung kelihatan kayak CCTV. Yang kedua itu ada historical monitoring, melihat itu seperti melihat riwayat hari sebelumnya, jadi kita bisa tahu kapan jaringan sering lemot. Yang ketiga itu ada active monitoring, itu seperti sistem ngirimin teks ke jaringan kayak ping, ibarat bilang halo jaringan kamu masih hidup nggak gitu. Dan yang terakhir itu ada passive monitoring, contohnya itu kayak nggak ganggu jaringan, cuman ngamatin doang, kayak stalker tapi versi yang baik gitu. Selanjutnya itu ada protokol pemantauan jaringan. Yang pertama itu ada SNMP, yaitu paling banyak digunakan untuk memantau perangkat jaringan seperti router, switch, dan server. Baik, yang kedua ada ICMP, itu digunakan untuk ping dan tracking router. Protokol buat ping, buat ngecek apakah perangkat bisa dihubungi atau tidak. Dan terakhir itu ada NetFlow atau C-Flow, digunakan untuk analisis traffic lebih detail, buat lihat traffic secara detail, siapa yang streaming, siapa yang browsing, dan siapa yang sedang mendownload gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Baik, selanjutnya itu ada alat atau tools untuk pemantauan jaringan. Yang pertama itu ada Wireshark. Itu seperti CCTV-nya jaringan. Kalian bisa lihat pakai data lewat satu-satu. Terus ada network monitoring dan Nagios. Nagios ini itu buat pantau server dan perangkat. Kalau ada masalah dia langsung kirim peringatan. Yang keempat ada SolarWinds, yaitu yang super lengkap, biasanya dipakai perusahaan besar. Yang kelima ada Zapping, dan yang terakhir itu ada CAD, itu untuk bikin grafik penggunaan bandwidth. Ada yang udah pernah pakai alat pemantauan jaringan? Ada Bu, Pakai apa itu? pakai Wireshark Bu. Bagus. Selanjutnya ada manfaat pemantauan jaringan. Yang pertama itu ada mencegah downtime, yang kedua itu meningkatkan keamanan, yang ketiga itu mempermudah identifikasi masalah, dan yang terakhir itu mengoptimalkan pengguna perangkat dan bandwidth. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini adalah pemantauan jaringan adalah proses mengawasi kinerja dan kondisi jaringan secara terus-menerus untuk memastikan semua perangkat dan layanan berjalan dengan baik. Tanpa pemantauan, jaringan bisa error, lemot, atau bahkan kena serangan, dan kita nggak tahu sebabnya itu apa. Dengan demikian, pemantauan jaringan membantu menjaga stabilitas, meningkatkan efisiensi, dan memastikan jaringan tetap berfungsi optimal. Baik, saya ada beberapa pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, Revaldo mau jawab yang nomor berapa? Nomor 1 Bu. Oke, Revaldo silakan jawab. Pemantauan jaringan adalah proses mengawasi kondisi dan aktivitas jaringan untuk memastikan jaringan berjalan lancar, aman, dan tidak bermasalah. Baik, yang lain bisa diterima jawaban Revaldo? Bisa Bu. Mas Bu. Oke.
Baik, siapa lagi yang mau menjawab? Ibu. Martino mau jawab nomor berapa? Nomor 2. Baik, silakan dijawab. Jadi itu agar gangguan biar bisa cepat ditemukan, keamanan tetap terjaga dan jaringan tetap stabil saat digunakan, Bu. Oke, baik. Ada yang mau nambahin atau ada yang mau menyanggah? Sepertinya tidak ada ya. Baik, yang terakhir itu ada pertanyaan, apa dampak jika jaringan tidak dipantau? Siapa yang mau jawab? Selesai. Ya, Christian jawab. Jadi gampang itu jaringan sering lemot, rawan diserang, dan gangguan nggak bisa dideteksi dan bisa nyebabin downtime yang merugikan, Bu. Oke, ada yang mau nambahin? Mas Bu. Oke, jawabannya benar-benar semua ya. Oke, sepertinya cukup pemateri untuk materi hari ini. Kita berjumpa di minggu depan. Semoga setelah belajar ini kalian ngerti kenapa WiFi bisa ngambek, dan siapa tahu suatu hari nanti kalian bisa jadi admin jaringan yang keren. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Jadi teman-teman, karena sudah di ujung pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran ini dapat bermanfaat juga buat kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Baik, sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Bu.